Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Adventus David Christian. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 26 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di SMP Negeri 26 Surakarta. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning di semester 1 kelas 7 dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi semuanya. Berkah dalam. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Khususnya hari ini kita akan mencoba untuk mendalami materi keluarga dalam pembelajaran agama Katolik. Hari ini teman-teman Bapak ajak untuk mendalami tentang ajaran gereja dan juga makna keluarga itu sendiri. Sekarang sebelum kita memulai segala hal, maka baiklah kita untuk menyatukan diri kita dengan berdoa. Silakan salah satu dapat memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam kemarin. Terima kasih juga sudah menemani dan membimbingku. Sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran. Tuhan, bimbinglah kami agar dapat belajar dengan semangat dan kasih. Bimbinglah aku, ya Bapa, supaya hari ini aku dapat berlaku sopan dan melaksanakan tugasku dengan baik. Utuslah Santo Santa Pelindung, para malaikat pelindung, dan Bunda Maria sendiri supaya mendampingi aku sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Tata sudah memimpin doa. Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Untuk Alfon datang, Alfredo
Oke, Bayu. Oke, Rado. Jesse. Oke, Natali. Margareta. Ya, Michelle. Lalu Gandrung. Gabriel. Bisto. Lalu Margareta. Lalu kemudian Gloria. Queen. Fabi. Dimas. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, untuk mengetahui keluarga itu sebenarnya apa sih menurut kalian? Dan bagaimana keluarga itu dihidupi secara baik, secara harmonis, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Kristiani itu mampu berpartisipasi aktif untuk membangun keluarga yang harmonis. Maka sebelum kita mendalami hal-hal tersebut, kita akan mencoba mendengarkan satu lagu yang mungkin teman-teman atau anak-anak pernah mendengarnya. Kita coba dengarkan dulu. Kalian coba amati liriknya, lalu hafalkan sedikit nadanya. Setelah ini mungkin kita akan coba nyanyikan bersama-sama. Anak-anakku, keluarga merupakan hal yang sangat penting, yang sangat esensial di dalam sebuah hidup bersosial di dalam masyarakat. Karena manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Kita lahir pertama-tama pasti mengalami yang namanya keluarga. Kita hidup bersama seorang ibu, bersama seorang ayah, mungkin beberapa di sini punya saudara, dan semuanya menjadi satu kesatuan yang harus memampukan kita melalui keluarga itu juga berbakti kepada Allah. Nah, sekarang coba kalian ambil satu kertas, lalu kalian tuliskan menurut kalian apa yang disebut dengan keluarga. Boleh di lembar baliknya tadi yang Bapak bagi tadi juga enggak apa-apa. Nah, pertama-tama menurut kalian apa yang disebut dengan keluarga? Langsung saja jawabannya, tidak usah ditulis soalnya ya. Langsung keluarga adalah singkat saja. Lalu yang kedua, sebutkan dua hal yang membuat kalian senang memiliki keluarga. Sebutkan dua hal yang membuat kalian senang memiliki keluarga. Lalu yang nomor 3, bagaimana keluarga yang baik menurut kalian? Singkat saja. Oke, jadi melalui 3 pertanyaan tadi, nanti akan Bapak lihat kira-kira pemahaman awal kalian tentang keluarga itu bagaimana. Kita mengetahui bahwa manusia itu diciptakan sebagai pribadi yang unik, baik sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Mereka senantiasa tumbuh dan membutuhkan satu sama lain.
Dalam lingkup sosial ada keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat yang masing-masing memberi peran dan pengaruh yang sangat khas. Dalam hal ini kita akan mencoba melihat dan menyadari kembali apakah keluarga atau keempat ruang lingkup yang Bapak sebutkan tadi menjadi salah satu indikator atau menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan kita. Manfaat dari mempelajari materi hari ini berkaitan juga dengan penguatan profil pelajar Pancasila kita, yaitu agar kita dapat mengembangkan sikap bernalar kritis terhadap berbagai dinamika dalam keluarga, sehingga mampu secara bijaksana berperan aktif membangun keluarga yang harmonis. Lalu untuk indikator ketercapaian kita setelah pertemuan hari ini adalah kita diharapkan dapat mampu memecahkan suatu masalah berkaitan dengan peran keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi makna ajaran gereja berkaitan dengan keluarga dan menunjukkan peran keluarga bagi perkembangan dirinya berdasarkan ajaran gereja setelah melakukan diskusi. Alurnya adalah kita akan mencoba memahami peran keluarga itu, lalu tanggung jawab kita terhadap keluarga, lalu pandangan gereja tentang keluarga, dan bagi perkembangan diri seseorang. Ya, ini mungkin dapat kita cocokkan dengan jawaban kita tadi. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan. Pembentukan diri itu terjadi dalam relasi anggota keluarga. Gereja pun selalu menempatkan keluarga sebagai unsur penting dalam perkembangan. Nah, tadi kita sudah menuliskan beberapa pengertian keluarga menurut kalian. Lalu menurut kamu keluarga itu apa? Silahkan dibuka, tadi tidak apa-apa. Menurut kamu keluarga itu apa? Keluarga adalah tempat kita tumbuh dan berkembang pertama kali. Oke, keluarga adalah tempat tumbuh dan berkembang pertama kali. Kalau menurut Kristo apa keluarga itu? Adalah orang yang saling menjaga. Keluarga adalah orang yang saling menjaga. Satu lagi mungkin dari misal, keluarga itu apa? Keluarga adalah lembaga keluarga pertama di hidup seseorang. Oke, keluarga adalah lembaga hidup pertama di dalam hidup seseorang. Maka keluarga itu disebut dengan gereja kecil atau disebut juga dengan ecclesia domestica. Coba kita ulangi bersama-sama, gereja disebut dengan gereja kecil atau disebut dengan Ecclesia domestica. ya, ecclesia domestica adalah gereja kecil. Ya, anak-anak, sekarang kita akan mencoba mendalami peran keluarga dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis kasus, basis masalah. Pertama-tama kita akan menggunakan e-modul dengan berbasis Google Site. Kemarin Bapak sudah meminta kalian membawa HP, silahkan dibuka di situ. Lalu kemudian kita mencoba menyimak, kalian scroll ke bawah, nanti akan menemukan dua video ya. Ya. Untuk sekarang videonya Bapak akan putar di sini dulu, tapi nanti untuk mengingat kalian bisa putar juga di situ. Tapi ini Bapak putar di sini dulu ya. Kita coba lihat video yang pertama. Coba dalam video yang pertama ini kalian temukan beberapa hal, yaitu apa hal baik dan hal buruk yang ada dalam video ini. Kalian boleh tuliskan di kertas ya. Kita mencoba mengorientasi masalahnya. Aku lagi nggak mau main bareng, ayah malah sering keluar. Padahal semua orang lagi disuruh diam di rumah. Ayo ke kelas tidur. Kata ibu, ayah setiap hari harus ketemu kamu. Kalian mungkin nanti bisa menulis hal buruk dan hal baik yang sudah ada di dalam video tadi. Tidak perlu panjang ya. Ini sekarang video yang kedua. Kita simak bersama-sama. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya adalah seorang supir. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya model perjalanan saya. Anak-anak, setelah kita melihat dua video tadi, sekarang kita akan mencoba mendalami video tersebut dalam dinamika kelompok. Jadi kita akan membaginya dalam beberapa kelompok.
Bapak sudah membagi kelompoknya bertiga. Nanti Alfon, Alfredo, dan Bayu jadi satu. Lalu Rado, Jesse, dan Natali jadi satu. Lalu Margarita, Michelle, dan Gandrung satu. Gabriel, Kristo, dan Margarita satu. Gloria, Queen, Bayu, dan Dimas jadi satu. Nah, setelah kalian membuat kelompok, coba kalian menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok untuk membaca jawaban kalian nanti. Lalu siapa yang menulis di HP, lalu juga nanti siapa yang menjadi penanya, seperti itu. Silahkan coba kalian berdiskusi untuk membagi kelompoknya. Bisa ditulis di kertas. Nah, setelah membagi, coba buat kesepakatan di dalam anggota kelompok supaya semuanya bisa aktif dalam memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan keluarga tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelidiki beberapa permasalahan yang ada dalam video pertama dan video yang kedua. Sebelumnya, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk membaca dokumen gereja Familiaris Consortio artikel 18. Bisa tolong dibaca, Jesse? Kelihatan? Ya. Keluarga yang didasarkan pada cerita kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persetujuan pribadi-pribadi suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sama saudara tugasnya yang bersama, yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk memenuhi hidup pribadi, hidup yang autentik antara iya. Terima kasih, Jesse. Jadi keluarga itu harusnya didasarkan pada cinta kasih. Maka keluarga yang tidak didasari pada cinta kasih biasanya akan mengalami kendala di tengah-tengah, seperti itu. Misalkan dua orang sejoli menikah karena harta, misalkan kayak di sinetron-sinetron atau drama Korea seperti itu ya. Nah, maka hubungan mereka pun akan sementara, tidak akan berlangsung lama. Nah, di dalam kelompok tadi, silahkan yang pertama, buatlah rangkuman dari video dan satu dan kedua. Kalian bisa menggunakan fasilitas tadi, Padlet tadi ya, dengan cara ada tanda tambah di sini. Lalu kalian tulis sesuatu, tuliskan sesuatu di situ berkaitan dengan pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini. Buatlah sinopsis atau rangkuman cerita dari video pertama dan yang kedua. Lalu yang nomor 2, identifikasi atau temukan hal positif dan negatif dari video pertama dan kedua. Kalian bisa lihat videonya kembali di halaman Google Site tadi, seperti itu. Lalu yang nomor 4, bacalah dokumen Familiaris Consortio artikel 18 dan carilah makna dan peran keluarga. Silahkan dikerjakan.
Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan menuangkan hasil diskusinya, kita saatnya untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil karya kita. Sudah semua kelompok masuk ya, kelompoknya Rado, Alfredo, Dimas, Michelle, dan juga Kristo sudah masuk. Coba mungkin Rado bisa dibaca sambil berdiri di situ tentang yang dituliskan tadi. Hal positif di video pertama, antara anggota keluarga saling menjaga satu dengan yang lainnya dan saling mengasihi antaranya. Hal negatifnya, Bapak tidak dapat menyempatkan waktu lebih pada keluarganya, terutama kepada anaknya sendiri. Untuk video yang kedua, yang positif, keluarga tersebut saling bertanya dan berkeluh kesah antara anggota keluarganya atau perhatian. Untuk hal positifnya, antara anggota keluarga terlalu sibuk dengan kerjaan dan aktivitasnya masing-masing dan tidak ada waktu bersama. Baik, terima kasih Rado. Kita berikan aplaus untuk Rado. Oke. Lalu yang kedua, Alfredo, silahkan dibaca sambil berdiri. Satu menggambarkan kasih cinta anak dan bapak di dalam keluarga. Selanjutnya ini mengira jika bapak itu tidak sayang lagi kepada ya bapaknya sangat begitu pada anaknya dengan cara Dengan cara menjaga anaknya biar tidak terkena paparan virus corona. Oke, terima kasih Alfredo. Oke, satu lagi mungkin Michelle bisa mempresentasikannya. Bisa berdiri. Video 1, positif, keluarga tetap protektif. Negatifnya, kurangnya kasih sayang kepada anaknya. Oke. Video 2, positif, jika keluarga kita bahagia, orang lain ikut bahagia. Negatif, video 2, mementingkan kepentingan pribadi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira dari masalah yang kita temukan di dalam hal-hal tersebut, nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan dalam hidup berkeluarga itu? Atau pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari kedua video tadi? Sayangi keluarga sebelum terlambat. Baik, terima kasih Gandrung. Satu lagi mungkin. Apa, Fon? Ada lagi? Satu lagi mungkin? Margarita? Mungkin pesan moralnya apa berkaitan dengan keluarga? Berbicara tentang membangun keharmonisan dalam keluarga. Oke, terima kasih semuanya. Nah, untuk memperteguh hal yang sudah kita simpulkan bersama hari ini tentang keluarga, baiklah kita untuk menyimak satu dokumen dari Bapak Paus Fransiskus tentang pernyataan pendidikan Kristen. Ya, Bapak minta tolong untuk Michelle bisa dapat membaca. Pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen nomor 3. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak terkait kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka, maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi, sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama, sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih Michelle. Jadi jelas di situ bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan utama pembentukan iman. Bukan hanya belajar tentang berbagai macam nilai-nilai hidup, tetapi juga iman kita bertumbuh pertama-tama di dalam keluarga. Sudah sejatinya memang tugas orang tua membuat kita bertumbuh di dalam iman. Dan sudah sejatinya bagi kita sebagai anak-anak untuk berpartisipasi aktif membangun keluarga. Adakah di sini yang masih
suka tidak taat terhadap nasihat orang tua, atau masih suka berkata-kata keras terhadap orang tua? Ya, menjadi refleksi kita bersama. Apalagi di dalam zaman sekarang ini, beberapa video mungkin kita tahu masih banyak anak-anak yang memiliki kurang sopan santun. Tetapi Bapak yakin anak-anak di sini, anak-anak Katolik di sini, semuanya pasti sudah memiliki hal yang dibutuhkan untuk membangun keluarga yang harmonis. Nah, anak-anak, sekarang silahkan buka kitab sucinya, yaitu pada Amsal bab 6 ayat 20 sampai dengan 22. Amsal bab 6 ayat 20 sampai dengan 22. Ya. Amsal bab 6 ayat 20 sampai dengan 22. Sudah ketemu? Silahkan dibaca bersama-sama. Bapak hitung, di hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, lihatlah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Katakanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Ya, ayat kitab suci pada hari ini merefleksikan bahwa memang kita harus benar-benar mampu menghormati orang tua. Kalau di dalam 10 perintah Allah itu masuk dalam perintah yang keberapa? Perintah yang keempat. Baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk proses evaluasi, lalu penilaian dan selesai. Oke anak-anak, untuk evaluasi hari ini, bagaimanakah perasaan kalian setelah melalui beberapa proses hari ini? Senang. Semoga senang beneran ya. Tapi nanti pas pulang pasti senang, Pak jamin ya. Apa yang sudah baik dalam proses diskusi hari ini? Apakah semua anggota berperan aktif di dalam diskusi? Ada yang masih ngeyel, tidak mau berdiskusi? Kristo? Oh enggak. Lalu apa yang masih perlu ditingkatkan berkaitan dengan diskusi tadi? Mungkin dari beberapa jawaban tadi ada beberapa yang mungkin kaitannya sangat tipis seperti itu ya, tetapi tidak apa-apa. Oke. Nah, lalu nanti di rumah kalian bisa membaca kisah dari keluarga Santos ini. Keluarga Santos adalah keluarga Katolik yang tinggal di sebuah desa kecil, telah lama terjebak dalam ketidaknyamanan dan keheningan yang mendalam. Mereka jarang berbicara satu sama lain, lebih memilih menyimpan perasaan dan pikiran mereka sendiri. Kehidupan beribadah menjadi rutinitas tanpa makna, seperti kewajiban yang tak terhindarkan. Anak-anak mereka, Maria dan Carlos, tumbuh dalam ketidakpastian emosional, tidak pernah tahu bagaimana perasaan sesama anggota mereka. Ketertutupan ini telah menciptakan rasa acuh tak acuh di dalam sesama keluarga. Nah, nanti di rumah silahkan menjawab apa yang bisa dilakukan keluarga Santos untuk menghidupkan kembali semangat dan hubungan harmonis di dalam keluarga mereka. Ini nanti dikerjakan di rumah saja. Dari kesimpulan yang sudah kita raih bersama-sama tadi, kita semakin disadarkan bahwa ternyata ada berbagai macam dinamika di dalam keluarga. Ada orang tua yang tidak peduli dengan keluarganya, tetapi ada juga sebaliknya anak-anak yang tidak peduli dengan keluarganya. Bapak harapkan di sini mampu menimbulkan sikap peduli satu sama lain di dalam keluarga. Yang terpenting adalah komunikasi. Kalau di sini, kalau yang ada masalah, siapa yang suka bercerita dengan mama papanya?
untuk terakhir kita akan melakukan penilaian sebelum doa penutup. Silahkan buka lagi di Google Site-nya tadi, di paling bawah ada penilaian sumatif. Lalu kalau sudah selesai di penilaian sumatif, di situ ada juga lembar penilaian diri. Kalian bisa klik, lalu bisa dapat diisi juga ya di situ. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki tahapan terakhir di dalam pembelajaran proses kita pada hari ini. Pada akhirnya nanti Bapak akan menilai apa yang ada di lembar kecil kalian tadi yang sudah Bapak berikan tadi tentang keluarga dan berbagai macam persoalannya. Ada 3 soal yang dijawab tadi, lalu juga penilaian sumatif dan lembar penilaian diri. Bagi anak-anak yang sudah memiliki ketuntasan nilainya di atas KKTP 80, maka tidak perlu mengikuti kegiatan remedi seperti itu. Tapi mengikuti kegiatan pengayaan berupa studi literatur ya, studi pustaka tentang menulis mandiri. Tetapi yang remedi nanti kita mencoba mengerjakan soal lagi atau membuat doa untuk keluarga seperti itu. Terima kasih partisipasinya hari ini anak-anakku yang tersayang, yang terkasih. Silahkan kita akan menutup doa pada hari ini. Bisa minta tolong salah satu untuk memimpin doa? Teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penyayang, kami bersyukur atas anugerah keluarga ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah kami beri hidup dan mencintai kami dengan tulus. Mohon berkatilah mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan berlimpah kasih sayang. Ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada orang tua kami dalam mendidik dan membimbing kami di jalan kebenaran. Permudahkanlah mereka dalam menghadapi tantangan hidup dan berikanlah kekuatan untuk melewati setiap cobaan. Bimbinglah kami, anak-anak mereka, agar kami selalu menghormati dan menghargai orang tua kami dengan setulus hati. Jadikanlah keluarga kami sarana untuk tumbuh dalam iman, kasih, dan persaudaraan. Terpujilah Tuhan Allah kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.